Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,28 triliun dolar atau turun sekitar 1,16%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 29.800-an, Ethereum 2.040 dolar, BNB 300 dolar, XRP 0,42, Cardano 0,56, Solana 55, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,08 dolar. So, per hari ini kita melihat market masih terkoreksi gitu ya. Salah satu penyebab utamanya kita melihat market rata-rata merah hari ini adalah tentunya statement dari kakek Powell lagi semalam yang kembali berulah mengatakan bahwa ya mereka tidak akan segan-segan gitu ya untuk kembali menaikkan suku bunga dengan cara yang agresif gitu ya, mungkin kenaikannya lebih tinggi lagi untuk dapat menekan laju inflasi apabila diperlukan gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka nanti masih melihat inflasinya tidak sesuai dengan keinginan mereka pergerakannya, alias penurunannya tidak terlalu signifikan dan tidak sesuai dengan ekspektasi, maka kemungkinan mereka akan melakukan kebijakan yang lebih hawkish, lebih agresif dalam menaikkan suku bunganya. Oke? Dan itu tentunya membuat sebagian investor kembali ngerasa deg-degan gitu kan. Waduh, ini next step the Fed bakalan kemana lagi nih gitu kan. Nah, karena kembali terciptanya uncertainty, maka mungkin sebagian investor mulai merasa oke deh, saya coba kurangin dulu sedikit posisi saya, atau mungkin dijual sebagian atau mungkin dijual semua gitu kan. Dan itu yang menurut saya menjadi salah satu penyebab kita melihat market kembali terkoreksi hari ini gitu ya. Dan untuk data hari ini menurut saya ini cukup penting dan unik gitu. Kenapa? Karena saya menemukan satu thread yang disampaikan oleh Jurrien Timmer. Dia memberikan kita data-data yang sebelumnya jarang sekali kita lihat dan jarang sekali kita bahas, namun menurut saya ini adalah hal-hal yang sangat penting gitu untuk kita ketahui dan kita bahas. Nah, threadnya apa saja? Ini cukup banyak guys, jadi mungkin hari ini kita datanya cuma bakalan bahas dari tweetnya si Jurrien Timmer. Yang pertama di sini dia mengatakan an update on Bitcoin. Let's take a look at my favorite metrics to see where things stands after last week's sell-off. Jadi yang pertama dia pengen menunjukkan ke kita data yang menunjukkan perbandingan antara Bitcoin dan gold atau Bitcoin/gold ratio. Jadi di sini kalau kalian perhatikan dia juga memberikan sebuah indikator yang dibuat dari Bollinger Band. Jadi Bollinger Band-nya dibuat seperti histogram lah, seperti MACD jatuhnya. Dan menurut si Jurrien Timmer, kita sekarang kembali mendekati area major support secara indikator ini ya. Karena kalau kalian lihat secara data historisnya gitu ya, dari tahun 2015 hingga sekarang, setiap kali indikator ini menunjukkan angka minus 2 atau mungkin minus 2,03, minus 2,19, intinya di bawah 2 gitu ya, minus 2, kita akan mendapati Bitcoin itu rebound biasanya. Oke, dan dari 2018 hingga sekarang itu sudah 4 kali terjadi, dan 4-4-nya menghasilkan rebound di Bitcoin. Walaupun tentunya ini bukan berarti kita akan langsung reversal ya, bisa jadi ini reboundnya hanya dalam bentuk relief rally, sebelum kemudian kita masuk lagi ke bear market yang berkepanjangan. Itu bisa jadi terjadi. Dan itu pernah terjadi juga di tahun 2018 bulan Januari, di mana pada saat itu indikatornya menunjukkan minus 2,03. Dan kita mendapati rebound di Bitcoin. Namun ini hanya semacam dead cat bounce, atau mungkin orang sebutnya relief rally atau retracement, terserah yang manapun. Dan berikutnya kita kembali mendapati Bitcoin sideways sebelum pada akhirnya drop untuk terakhir kalinya sebelum menemukan bottom bear market dan menuju ke bull market yang baru. Yang kedua, kita lihat juga di sini di kurang lebih Januari 2019, hal yang sama juga terjadi. Kita melihat indikatornya berada di area minus 2,19, kemudian kita mendapati Bitcoin juga rebound. Di sini juga sama, minus 2,66 di awal 2020 ketika terjadi Black Swan event, kita juga melihat indikatornya minus 2,66 dan pada saat itu kita mendapati Bitcoin rebound. Di pertengahan tahun 2021 kemarin, bulan Juli, kalian juga harusnya tahu ya, kita juga mendapati rebound yang cukup deras, dan indikator ini juga menunjukkan kita berada di area minus 2,36. Dan pada saat ini kita berada di area minus 1,96. Jadi ya kalau ditanya
mungkin masih ada ruang sedikit untuk bergerak ke bawah, tetapi kita harusnya gitu ya, secara indikator ini sudah dekat dengan bottom, dan bisa jadi kita akan mendapatkan at least semacam relief rally ke atas, atau best case scenario-nya adalah reversal dari sana gitu ya. Nah, ini adalah data yang pertama, dan ini jarang sekali dibahas gitu guys ya. Jarang banget kita lihat ada perbandingan antara Bitcoin dan gold gitu kan. Kemudian yang kedua, dia pengen juga meng-highlight sebuah indikator yang sebenarnya udah pernah kita bahas, namun belakangan udah jarang kita update ya, yaitu adalah Bitcoin Dormancy Flow. Dimana indikator ini juga secara historis sangat akurat gitu dalam memprediksi gitu ya area-area bottom dari bear market atau sebuah koreksi besar. Tapi kata kuncinya guys adalah area gitu guys, area. Bukan dalam artian ketika dormancy flow-nya menyentuh ini kita udah pasti berada di bottom. Oke, dan kita udah pasti akan tiba-tiba meroket ke atas. Tidak seperti itu, tapi data ini bisa menunjukkan ke kita bahwa apakah Bitcoin sudah dalam keadaan yang cukup undervalue, apakah Bitcoin sudah worth it untuk diakumulasi atau belum. Ini bisa menjadi salah satu indikator yang cukup akurat menurut saya. Tapi secara data historis ya guys. Oke, karena kalau kalian perhatikan beberapa kali sebelumnya ketika dormancy flow itu menyentuh area kotak hijau ini, itu adalah area bottom dari bear market atau dari sebuah koreksi besar. Terakhir kali tentunya kita menyentuh kotak hijau ini di bulan Juli 2021. Jadi ini adalah area yang menunjukkan local bottom dan kita menuju lagi ke all time high baru sebelum kembali terkoreksi ke bawah. Oke. Sebelumnya juga di bulan Maret 2020 hal yang sama juga terjadi, dormancy flow-nya menyentuh area kotak hijau ini dan kita mendapati semacam reversal. Di sini juga sama, ini menandai bottom dari bear market. Oke, dan kalau kalian perhatikan dormancy flow sekarang itu berada di area the entity adjusted dormancy flow from Glassnode is now at the lowest level since the 2014 and 2018 lows. Jadi sekarang kita berada di area yang sangat rendah dan baru pernah terjadi beberapa kali dalam sejarah Bitcoin, gitu ya. Terakhir kali kita melihat dormancy flow serendah ini itu di tahun 2018 dan ini menandai bottom dari bear market. Dan yang kedua itu juga di tahun 2014 dan ini juga menandai bottom dari bear market pada saat itu. Oke. Dan sekali lagi guys, ini tidak untuk mengatakan bahwa kita sudah pasti berada di bottom. Oke, kita tidak akan lagi melihat lower low dan kita akan reversal dari sini. Bukan seperti itu, tapi saya selalu sampaikan kita secara data gitu ya, data on-chain maupun data seperti ini itu sudah menunjukkan bahwa Bitcoin sekarang dalam keadaan yang sudah cukup murah dan sudah mendekati area bottom, gitu ya. Dan saya di sini bukan beropini guys, tapi ini semuanya sesuai dengan data dari perspektif data on-chain gitu. Kalau kalian mengambil dari perspektif lain tentunya bisa jadi pendapatnya berbeda ya. Kalau kalian ambilnya dari perspektif keadaan ekonomi makro, mungkin kalian mempunyai pendapat yang berbeda. Tapi kan kok the Fed bakalan ini, the Fed bakalan itu, kemudian perang Rusia Ukraina kan belum selesai, ini itu, dan dari situ kalian mengambil pendapat, oke, kita sepertinya nggak bakalan ngelihat lagi ada reversal sampai tahun 2024 kok. Oke, saya selalu respect gitu dengan pendapat yang berbeda. Tapi kalau misalnya saya ambil dari perspektif data seperti ini, maka kita bisa melihat bahwa secara historis ketika hal-hal macam ini terjadi, kita bisa berasumsi bahwa kita sudah dekat dengan bottom dari sebuah bear market atau dari sebuah koreksi. Gitu ya. Jadi dari dormancy flow juga menunjukkan kita sudah di area yang sangat undervalue gitu ya, dan beberapa kali sebelumnya ketika kita berada di level ini itu adalah opportunity yang sangat amat baik untuk melakukan akumulasi di Bitcoin. Sekali lagi kalau saya pribadi, saya selalu menerapkan dollar cost averaging sehingga saya juga tidak terlalu pusing untuk menebak-nebak di mana kira-kira bottomnya nih. Apakah kita udah di bottom, apakah kita harus beli sekarang ataukah nunggu dulu? Saya nggak pusing hal itu. Kenapa? Karena setiap kali jadwal dollar cost averaging-nya sudah datang, ya saya lakukan. Sesimpel itu. Gitu ya guys. Kalau misalnya kalian mempunyai teknik dollar cost averaging yang lain, dan menurut kalian itu akan memberikan kalian hasil yang lebih baik, ya laksanakan gitu guys. Selama kalian mampu konsisten nge-hold Bitcoin kalian, saya rasa tidak akan ada masalah. Gitu ya. Dan beberapa chart lainnya yang jarang sekali dibahas adalah ini guys. Bitcoin Demand Models. Dan kalau kalian perhatikan, dia membandingkan gitu ya antara perkembangan adopsi Bitcoin dengan yang terjadi di adopsi mobile phone atau handphone dan juga internet
gitu ya. Dan so far kita sebenarnya mengimbangi gitu ya adopsi yang terjadi di internet dan juga di handphone. Dan kalau misalnya dia melihat dari perkembangan ini, si Jurien Timmer menganggap bahwa harusnya gitu ya, harusnya harga wajarnya Bitcoin sekarang itu berada kurang lebih di 98.000. Ini juga berdasarkan supply model, stock to flow ya, yang harusnya orang-orang sekarang udah kayak skeptis gitu, karena sebelum-sebelumnya Plan B juga memberikan kita hal yang sama gitu ya, stock to flow model, tapi sepertinya beberapa bulan belakangan itu tidak terlalu akurat gitu dalam menilai harga Bitcoin. Namun ini ya perlu kita keep in mind saja bahwa sebelum-sebelumnya ini terlihat cukup akurat loh guys, gitu ya, walaupun ya beberapa bulan terakhir kita tidak melihat hal ini memprediksi secara akurat harga Bitcoin, namun sebelum-sebelumnya kalau kalian perhatikan ini cukup akurat gitu dalam menilai harga wajar dari Bitcoin. Oke, jadi itu adalah beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Kemudian ini juga jarang sekali ya dibahas orang-orang, di mana dia memperlihatkan ke kita jumlah supply Bitcoin yang sudah di hold lebih dari 10 tahun guys. Oke? Dan katanya Jurien Timmer bahwa ini sangat menarik gitu, bahwa ada 60% decline di Bitcoin, atau Bitcoin sudah turun kurang lebih 60%, tapi holders jangka panjang itu sepertinya tidak bergeming, tidak bergerak sama sekali, dan kita stabil berada di area 13%. Jadi ada sebesar 13% dari total circulating supply-nya Bitcoin yang sekarang di hold selama lebih dari setahun. Alias kalau kita hitung dari sekarang berarti kurang lebih mereka sudah beli dari tahun 2012 gitu ya, 2012 awal harusnya gitu ya. Jadi mereka udah beli dari tahun 2012 minimal, atau bahkan 2011 atau 2010. Dan mereka sampai sekarang sepertinya masih tetap konsisten nge-hold dan stabil di 13%. Tidak ada terjadi kepanikan, dan kita melihat justru secara eksponensial angka ini terus meningkat gitu ya. Ini menunjukkan juga apa yang saya sampaikan kemarin, bahwa sekarang para investor gitu ya udah sepertinya lebih merasa lebih secure lah untuk nge-hold Bitcoin secara jangka panjang. Kenapa? Karena melihat perkembangan yang terjadi sekarang, adopsi yang terjadi di mana-mana, yang membuat mereka mungkin lebih confidence, beranggapan bahwa oke, Bitcoin itu adalah future gitu ya, dan Bitcoin itu sepertinya memang aman untuk di hold jangka panjang. Oke. Dan ya, itu adalah beberapa hal yang disampaikan oleh Jurien Timmer yang menurut saya jarang sekali dibahas orang, tapi menurut saya ini adalah thread yang sangat menarik. Dan terakhir dia pesan bahwa they were the canary in the coal mine before Bitcoin broke down a few weeks ago, and they will need to show strength on the rebound for me to have confidence in Bitcoin's rally prospects. Jadi walaupun dia menunjukkan ke kita bahwa oke, sekarang Bitcoin under value, sekarang Bitcoin sudah mendekati area bottom dari bear market atau koreksi, tapi dia sendiri masih merasa oke, kita perlu konfirmasi lebih lanjut gitu untuk bisa lebih confidence mengatakan Bitcoin sudah menemukan bottom dan akan reversal dari situ. Saya pribadi juga setuju dengan Jurien Timmer gitu ya. Walaupun kita melihat data-data tersebut, tapi kita perlu konfirmasi lanjutan dari price action-nya gitu ya. Kita perlu beberapa hal sebelum kita bisa lebih confidence mengatakan oke, kita sepertinya sudah menemukan bottom dari bear market dan kita akan menuju lagi ke all time high yang baru. So far tentunya hal tersebut belum terjadi, dan mungkin kita bakalan bahas lebih detail nanti di chart gitu ya. Dan yang berikutnya, sebelum kita masuk ke chart, saya pengen ingatkan juga salah satu partner kita di channel ini adalah Delta Exchange. Bagi kalian yang belum mempunyai akun exchange atau lagi mencari salah satu exchange untuk melakukan diversifikasi aset, saya rasa Delta Exchange bisa menjadi salah satu pilihan kalian. Karena di Delta Exchange ketika kalian mendaftar, kalian bisa mendapatkan reward gitu ya, potensial reward hingga $30.000. Dan di sini kalian bisa melihat gimana caranya bisa mendapatkan hal tersebut. Caranya rata-rata gampang padahal guys. Kalau misalnya kalian lihat di sini, kalian akan mendapatkan 25 free token DETO ketika kalian melakukan trade pertama. Dan kalian sign up minimal 7 hari setelah sign up, kalian melakukan first trade, kalian akan mendapatkan 25 token DETO. Kemudian kalian akan bisa mendapatkan berbagai reward lainnya. Kalian tinggal cek saja di sini syarat dan ketentuannya, dan kalian akan berkesempatan untuk memenangkan reward menarik
bahkan bisa hingga 30.000 dolar yang kalau dirupiahkan ya kurang lebih hampir 500 juta rupiah ya. Jadi itu adalah sebuah reward yang luar biasa besar. Kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa langsung klik link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah untuk mendaftar. Karena di Delta Exchange juga kalian bisa mendapatkan berbagai fitur menarik. Kalian selain bisa trading spot, kalian juga bisa trading future, bisa trading move, calendar spreads, interest rate swaps maupun options. Di sini juga disediakan untuk fitur stakingnya seperti yang udah pernah saya sampaikan juga beberapa kali sebelumnya. Dan mereka sekarang memberikan APY yang cukup menarik. Bahkan di stablecoin saja itu 6% per tahunnya gitu ya. Jadi ini tentunya semakin banyak orang yang melakukan staking itu akan semakin rendah APY-nya. Jadi kalau kalian masuk lebih awal, harusnya kalian akan dapat APY-nya lebih tinggi. Kemarin saja kita masih cek kurang lebih areanya di 8 atau 9%. Karena sudah makin banyak yang staking, maka sekarang menjadi 6%. 6% pun menurut saya untuk kelas stablecoin itu masih cukup tinggi gitu guys ya. Jadi ini kuotanya juga tidak banyak lagi. Silakan kalau misalnya kalian memang tertarik, bisa kalian langsung staking di sini dan mendapatkan APY sebesar 6%. Dan kalau kalian yang memang hobi trading future juga, kalian selain bisa mendapatkan berbagai reward menarik tadi, kalian juga akan bisa mendapatkan fitur-fitur seperti leverage sampai 100 kali lipat di sini. Kemudian juga pair yang disediakan di sini sangat amat banyak. Jadi kalian bisa pilih saja pair-pair apa yang pengen kalian trade gitu ya. Dan ini hampir semua yang ada di exchange lain di sini juga ada gitu guys. Bahkan mungkin ada yang nggak di listing di exchange lain tapi di sini ada gitu. Seperti misalnya Tomo BTC dan lain sebagainya, itu yang jarang-jarang banget ya. Tapi kalau misalnya kalian pengen trade di sini juga bisa. Jadi saya rasa tidak ada salahnya kalian melakukan diversifikasi aset gitu ya, dengan memberikan pembagian ke beberapa exchange sekali lagi untuk meminimalisir segala resiko yang bisa terjadi gitu ya. Jadi silakan kalau kalian pengen daftar, klik saja link yang ada di kolom description di bawah. Kalau kalian mendaftar dengan link tersebut, kalian akan mendapatkan bonus reward menarik gitu ya. So itu aja untuk berita dan data hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin. Dan kita mungkin bakalan mulai dari weekly chart terlebih dahulu. Oke. So far di weekly chart tentunya kita masih melihat selling pressure ini masih terus berlanjut. Walaupun kita ada mendapatkan sedikit indikasi bahwa para buyers sudah mulai step in gitu. Step in-nya di mana? Di area sekitaran 28 sampai 25 ribu. Oke, nah kita mendapatkan closing weekly candle kemarin itu masih di area major support. So, saya sampaikan kemarin ini adalah sebuah indikasi positif bahwa para bulls masih mampu mempertahankan area major supportnya di weekly chart, gitu ya. Dan perlu kalian keep in mind, kita sudah 7 kali berturut-turut candle weekly dalam keadaan merah. Akan sangat make sense dalam 1-2 minggu ke depan kita akan melihat at least satu buah weekly chart, weekly candle dalam bentuk dalam warna hijau gitu. Oke, probability-nya menurut saya cukup tinggi. Kalaupun amin-amin gitu ya kita nggak mendapati hal tersebut dan kita terus down, menurut saya itu justru bisa jadi sebuah berita positif juga. Kenapa? Kalau misalnya kita closing lagi weekly candle berkali-kali dalam keadaan merah, mungkin 3 atau 4 kali lagi, maka kemungkinan besar indikator RSI-nya juga akan menunjukkan ke area oversold. Sekali lagi, secara historis ketika indikator RSI di weekly chart itu menunjuk ke arah oversold atau di bawah 30, itu biasanya menandai bottom dari sebuah bear market dan kita akan mendapati reversal dari sana. Gitu ya. Walaupun sekali lagi guys, kalian jangan expect reversalnya itu langsung modelnya seperti ini ya. Nggak selalu kita akan mendapati hal yang terjadi di bulan Maret 2020 kemarin di sini. Tidak selalu kita akan mendapatkan V-shape recovery seperti ini, nggak selalu. Oke, kalau kita memang benar-benar di bear market berkepanjangan, maka kita bisa jadi akan menghadapi hal-hal semacam ini. Oke, konsolidasi dari November sampai Februari bahkan Maret, April bahkan. Oke, jadi perlu waktu setengah tahun konsolidasi kurang lebih sekitaran area ini sebelum kita mendapati secerca harapan gitu. Jadi kalian yang merupakan investor jangka panjang sekarang harus siap secara mental gitu. Kalau memang kita akan masuk ke bear market berkepanjangan gitu ya, kalian harus siap kebosanan ngelihat chartnya Bitcoin. Karena bisa jadi kita akan mendapati sideways berkepanjangan sebelum kita benar-benar building momentum lagi ke atas.
Oke. Dan kalau kita cek di time frame yang lebih kecil, sebenarnya belum banyak hal yang berubah gitu guys. Kemarin kita udah sempat bahas beberapa hal. Tentunya pertama kita sudah break dari inverse head and shoulder di sini. Saya masuknya kurang lebih di sini ketika kita mendapati ada semacam falling wedge. Namun pada kenyataannya kita kembali retest area tersebut dan saya keluar dengan break even. So far sebenarnya belum banyak juga yang berubah. Kita masih melihat kita belum breakdown lagi dari trend line di sini. Saya sudah sampaikan bahwa titik invalidasi yang menurut saya adalah ketika kita breakdown dari trend line di sini. Kalau kita sampai mampu untuk reclaim lagi di sini, alias kita breakdown lagi dan consolidate, maka ini adalah pertanda besar bahwa kemungkinan besar kita akan at least nge-retest lagi area lower low sebelumnya di sini, di area 25 ribuan, atau bahkan kita bisa menembus ke bawahnya. Oke, tetapi selama kita masih mampu bertahan di atas trend line ini, masih selalu ada chance kita mendapati semacam relief rally menuju ke area 34 atau bahkan 35.000 sebagai target pertama saya. Gitu ya, target maksimalnya tentunya adalah di area trend line di ascending channel besar tersebut yang udah kita pernah bahas kemarin. Gitu ya. Dan untuk sekarang kita juga berpotensi gitu guys, membentuk semacam running flat kecil gitu ya, dimana ini kita anggapannya sebagai impulsive move pertama. Ini adalah corrective move-nya berupa running flat, oke, yang sebenarnya baru akan valid ketika nanti kita breakout. Dan kalau ini yang terjadi, maka kemungkinan running flat-nya valid dan target dari running flat-nya ini juga berada kurang lebih di area 34 sampai 35.000. Oke, tapi kalau kita breakdown dari sini, tentunya ini membuat running flat-nya tidak lagi valid dan tentunya major support terakhir yang akan bisa mampu menahan harga Bitcoin untuk time frame di 1 hour chart adalah trend line ini. Oke, sampai breakdown di sini, berarti running flat-nya tidak lagi valid. Oke, kan kita akan kemungkinan retest lagi area trend line di sini. Kalau kita juga tidak mendapatkan bounce dari sini, maka kemungkinan besar kita akan menuju ke low sebelumnya di 25.000. Oke, mungkin untuk menjemput semacam likuidasi di sini dan untuk nge-liquid orang-orang yang long bisa jadi di kurang lebih area ini. Ini udah pernah kita bahas juga sebelumnya. Dan mungkin dari sana kita baru akan ngeliat lagi apakah kita akan tiba-tiba mendapatkan pump lagi. Kalau ini yang terjadi, maka memang kemungkinan bandar pengen nge-liquid orang-orang yang long dulu. Tapi kalau kita tidak mendapatkan hal semacam ini terjadi dan kita hanya konsolidasi di bawah area ini, maka ini adalah pertanda bahwa kita akan menuju ke next area major support berikutnya yang harusnya berada di kurang lebih area $20.000. Oke, itulah scenario bearishnya. Scenario bullishnya adalah selama kita bertahan di area trend line ini, saya masih akan beranggapan bahwa kita masih mempunyai chance untuk mendapati relief rally. Targetnya masih tetap berada di area 34 sampai 35.000. Oke, so saya rasa simple aja ya guys ya, itu yang saya lihat sekarang gitu ya. Selama area ini mampu ditahan, saya akan tetap mencari setup untuk buy dulu gitu ya. Kalau misalnya sudah invalidate di sini, maka saya akan keluar dan lebih memilih untuk menunggu terlebih dahulu. Itu untuk saya. Kalau misalnya kalian memang lebih senang cari setup untuk short juga tidak ada masalah guys. Dan memang tidak salah kalau kalian mengatakan bahwa kita kan sekarang masih dalam trend bearish kok gitu kan. Ya, itu juga oke gitu guys. Sekali lagi, cara trading orang itu bisa berbeda-beda, tidak harus disamakan. Kalau misalnya kalian memang pengen follow the trend, ya terserah kalian. Tapi ada juga tipe trader yang mau counter trend boleh, mau follow the trend juga boleh gitu ya. Jadi kalau untuk sekarang, kalau saya pribadi saya lebih prefer untuk mencari untuk buy dulu sementara kita mampu hold di trend di sini. Oke. So, itu aja sih guys untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.